Oke, sudah ya share-nya? Ya sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke, saya ulangi. Jadi untuk menampilkan data-data yang kita simpan ke dalam sebuah tabel database, ya, maka salah satu bahasa yang bisa kita gunakan itu adalah bahasa SQL, ya. Jadi bahasa SQL ini adalah bahasa yang berlaku universal, yang bisa dipakai di hampir semua bahasa pemrograman, yang bisa connect, yang bisa mengakses ke database, ya. Sesuai dengan namanya Structure Query Language, ya SQL ya, Structure Query Language. Jadi bahasa ini adalah bahasa yang berbasis pada query. Jadi strukturnya atau sintaknya itu adalah sintak query. Ya, tapi karena bahasa yang umumnya dipakai itu adalah bahasa Inggris, ya query-nya nanti ya query dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Kalau kita kelompokkan bahasa SQL itu bisa dikelompokkan menjadi 3, ya, atau menjadi 2 lah ya, kita batasi. Jadi yang pertama itu adalah DDL dan DML, kemudian yang termasuk di dalamnya itu adalah query atau view. Jadi DDL atau Data Definition Language ini pada umumnya dipakai untuk mengcreate, ya, membuat database, membuat tabel, kemudian memodifikasi, ya, menambah kolom, mengubah tipe data dan seterusnya, kemudian menghapus, baik itu menghapus database maupun menghapus tabel, ataupun mengganti nama tabel ataupun nama database, ya. Nah, umumnya kalau data definition language atau DDL ini jarang digunakan dalam bahasa pemrograman, ya, dalam aplikasi. Kenapa? Karena kalau untuk membuat tabel database, ya, menghapus dan seterusnya, itu biasanya langsung kita masuk ke DBMS-nya secara interaktif. Contohnya kalau kemarin kita pakai MySQL, kalau kita membuat database ya langsung masuk ke MySQL. Bentar ya, saya tampilkan dulu. Langsung masuk ke MySQL seperti ini. Nah, ini ya. Jadi langsung kita ke PHP MyAdmin itu ya, yang kemarin sudah sering kita gunakan. Nah, disinilah sebenarnya kita mempraktekkan bagaimana menggunakan bahasa query yang masuk kelompok DDL atau Data Definition Language. Mulai dari kita membuat database, ya, kemudian membuat tabel, ya, kemudian menuliskan nama kolomnya, tipe datanya, dan seterusnya. Itu langsung bisa dilakukan secara interaktif di DBMS-nya. Kenapa? Karena memang pekerjaan untuk membuat database, membuat tabel itu kan tidak setiap kali kita lakukan. Jadi hanya pada saat awal-awal implementasi dari sebuah aplikasi yang menggunakan database, maka sekali kita harus membuat database-nya, sekali kita harus membuat tabelnya, dan seterusnya. Tapi kalau kaitannya dengan DML atau Data Manipulation Language pada kelompok yang kedua, ini pada saat kita menjalankan sebuah aplikasi ya sesering itu bahasa SQL yang masuk kelompok kedua atau DML ini pasti akan kita gunakan, ya. Dan tidak mungkin kalau kelompok DML ini langsung kita masuk secara interaktif ke database, ya, ke MySQL, tidak mungkin. Jadi harus melalui aplikasi. Bagaimana nanti kita menambah data, bagaimana kita nanti mengupdate, ya, bagaimana nanti kita mendelete ataupun mengquerykan untuk menampilkan informasinya, itu tidak mungkin dilakukan secara interaktif oleh end user, ya. Pasti nanti end user harus melalui aplikasi. Seperti halnya kalau Anda menggunakan si akad, ya, data-data yang Anda tambahkan di situ, yang Anda modifikasi, itu sebenarnya masuknya ke database. Tetapi Anda mengakses database-nya itu dengan interface, dengan melalui perantaraan sebuah aplikasi. Di mana aplikasi yang kita gunakan sebagai interface itu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, contohnya misalkan menggunakan PHP. Maka bahasa query dalam kelompok DML ini, Data Manipulation Language, itu nanti akan kita sisipkan di perintah-perintahnya bahasa pemrograman PHP tadi. Ya, misalnya pada saat Anda klik button submit misalkan, ya, setelah memasukkan data dalam sebuah form, kemudian Anda klik button submit,
maka button submit itu nanti akan menjalankan query, ya, menjalankan query yang kita tulis dengan menggunakan bahasa SQL. Ya, bagaimana nanti caranya kita menambahkan ke dalam tabel, ya, kemudian mengupdate, mendelete, dan menampilkan dalam bentuk query, ya. Nanti kalau yang ini kan memang pada umumnya dipraktekkan langsung secara interaktif di DBMS-nya. Tapi kalau kelompok yang kedua nanti kita bisa membuat aplikasi sederhana misalnya, ya, di mana aplikasi yang kita buat itu nanti bisa menambah, bisa mengupdate, bisa mendelete maupun bisa menampilkan datanya, ya. Nah, terkait dengan query yang masuk dalam kelompok DML atau Data Manipulation Language, query itu nanti bisa kita berlakukan baik untuk satu tabel maupun untuk beberapa tabel. Bahkan kalau informasi yang harus ditampilkan itu semakin banyak, semakin kompleks, tidak mungkin informasi itu hanya kita dapatkan dari satu tabel. Jadi harus kita dapatkan dari 2 tabel atau bahkan lebih. Ya, di mana antara tabel yang satu dengan tabel yang lain yang kita query-kan itu harus dihubungkan, ya, dengan menggunakan yang namanya kemarin apa? Inner join, ya. Jadi kalau kita bicara informasi nanti kelompok yang kedua inilah yang akan banyak digunakan, ya, dalam kelompok DML atau Data Manipulation Language, ya. Nah, untuk apa namanya, materi yang terkait dengan query kemarin juga sudah saya terputus ya tadi, ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, Iya, Pak. Pak, putus. Iya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Pak. Iya, maaf tadi terputus ya. Iya. Suaranya juga putus-putus, Pak. Suaranya juga Iya. putus-putus. Suaranya putus-putus. Padahal ini saya pakai data ini, pakai wifi ini. Putus-putus. Ini masih putus-putus suara saya. Sudah tidak, Pak. Sudah tidak, Pak. Halo? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Halo? Sebentar ya, saya tak pinjam dulu. Coba saya ganti pakai mic biasa ini. Adalah. Halo? Halo? Iya, Pak. Gimana? Masih putus juga? Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Iya, Sudah jelas. Iya, Pak. Sepertinya sudah jelas. Sudah ya. Oke. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi oke ya. Jadi terkait dengan bahasa SQL nanti, memang kita akan lebih banyak menggunakan yang DML ya, atau Data Manipulation Language, ya. Dan dalam penggunaannya nanti pada saat kita membuat aplikasi, maka
query dalam bentuk bahasa SQL ini harus kita sisipkan, harus kita masukkan ke dalam sebuah perintah dalam bahasa pemrograman. Kalau Anda pakai PHP, Anda pakai Java, ya, itu nanti ada fungsi untuk mengexecute query. Ya, kita tinggal nuliskan query-nya aja dalam bentuk teks yang sama persis yang kita bisa praktekkan langsung di MySQL di PHP MyAdmin. Itu nanti Anda tinggal masukkan aja sebagai query di dalam sebuah bahasa pemrograman, ya. Nanti kita tunjukkan dengan contoh, ya. Oke, coba kita sekarang ini aja. Ini saya kasih contoh bagaimana kita menggunakan bahasa query. Kita pakai database yang kemarin sudah kita buat, ya, database akademik. Kalau nggak salah kemarin isinya tabelnya itu ada ini. Ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, mata kuliah, ruang, hari, jadwal, KRS, ya, dan seterusnya. Nah, kita akan coba membuat beberapa query di sini, ya, terkait dengan tabel-tabel yang ada di database MySQL kita. Jadi apa yang kita tuliskan ini nanti bisa langsung dipraktekkan di MySQL, ya. Di bagian ini, bentar ya, saya tunjukkan. Nah, nanti di bagian ini, nah ini ya, yang saya tunjuk ini nanti kan ada SQL di sini. Jadi perintah-perintah atau query-query SQL-nya nanti kita tuliskan di sini. Langsung bisa di-execute dan langsung bisa diketahui hasilnya, ya. Oke, kita coba aja misalnya untuk yang pertama mana tadi? Oke, ini. Nah, kalau Anda pernah membuka si akad itu, ya, pada saat Anda mau memprogram mata kuliah dalam sebuah KRS, itu kan Anda bisa melihat jadwal kuliah, ya. Jadi kasus yang pertama nanti kita akan mencoba menampilkan mata kuliah yang ditawarkan di setiap semester atau jadwal mata kuliah kelas di setiap semester. Nah, kalau Anda melihat informasi yang berupa jadwal kuliah di setiap semester, itu kira-kira informasi apa saja yang ditampilkan di situ? Yang pertama, kalau Anda kemarin mau memilih mata kuliah kan ada jadwal dari masing-masing mata kuliah kan, ya? Yang ditampilkan di apa saja? Yang pertama, Nama mata kuliah. iya, yang pertama pasti kodenya juga, ya. Kode mata kuliah, kemudian Nama Nama mata kuliah, mata kuliah, Nama SKS, ya. SKS. Iya, Pak. Ya, kemudian apa? Hari, jadwal kemudian Dosen, Pak. kelas. kemudian kelas, kelas belum ya. Kelas dulu ya. Iya, kelas. Kelas, ya. Sorry. Kelas, hari, jam, ruang, kemudian nama dosennya, ya. Ada nama dosen. Nama dosennya, Pak. Nama dosen. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita akan menampilkan informasi jadwal mata kuliah, di mana informasinya itu nanti akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ya, atau semesternya dulu juga, ya, semester mata kuliahnya, ya. Kan mata kuliah ini di semester berapa ada juga kan, ya. Saya tulis di sini semester mata kuliah, ya. SKS, semester, kemudian kelas mata kuliahnya kelas apa, hari, jam, ruang, dan nama dosen. Nah, tabel-tabel yang kita punya itu adalah tabel dosen, mahasiswa, mata kuliah, ruang, hari, jadwal, KRS. Nah, otomatis kalau kita akan menampilkan jadwal mata kuliah, maka kita akan membuka tabel jadwal. Tapi ingat, tabel jadwal yang ada di sini itu hanya berisi informasi yang tidak sekomplit, tidak sedetail tampilan jadwal mata kuliah yang kita inginkan seperti ini. Contohnya apa? Kalau Anda hanya membuka tabel jadwal, di sini hanya ada kode mata kuliah. Tidak ada nama mata kuliah, tidak ada SKS, tidak ada semester. Ya, ini kurang ini, ya. Di tabel mata kuliah ini, ya, harusnya saya tambahkan ada semester. Nah,
Jadi kalau kita hanya membuka tabel jadwal, maka kita hanya mendapatkan kode mata kuliah. Kira-kira Anda mau nggak misalnya kalau jurusan atau prodi mengumumkan jadwal kuliah isinya hanya kode tanpa nama? Kira-kira bingung nggak? Bingung, Pak. Pasti kan nggak tahu ya. Artinya bahwa Anda dipaksa untuk menghafalkan kode mata kuliah. Kan nggak mungkin. Untuk menghafalkan kode mata kuliah. Kan nggak mungkin. Jadi untuk menampilkan jadwal yang informasinya sekomplit ini, berarti kita tidak mungkin hanya membuka tabel jadwal. Jadi tabel jadwal ini harus dihubungkan dengan tabel yang lain. Contohnya, karena di tabel jadwal itu tidak ada nama mata kuliah, tidak ada SKS, tidak ada semester, maka untuk nama mata kuliah, SKS dan semester, kita harus menghubungkan tabel di tabel jadwal dengan tabel mata kuliah. Mata kuliah. Tujuannya apa? Dari kode mata kuliah yang ada di tabel jadwal, yang sama dengan kode mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah, kita akan mendapatkan dengan mata kuliah SKS dan semester. Mata kuliah, ya. Oke. Jadi informasi sampai dengan di sini, ini ya, itu nanti akan kita dapatkan baik dari tabel jadwal maupun dari tabel mata kuliah, ya. Oke, jadi untuk query-nya ya kita langsung aja tuliskan di sini. Jadi query itu selalu dimulai dengan perintah select. Select itu menunjukkan kolom atau field apa saja yang akan ditampilkan di query-nya. Yang pertama di sini kita akan menampilkan kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini kita dapatkan dari tabel jadwal. Untuk menuliskan itu kolomnya itu dimulai dengan nama tabelnya. Select jadwal titik kode mata kuliah. Ya. Jadi select jadwal titik kode mata kuliah. Kita baru menampilkan kodenya ini. Kemudian nama mata kuliah itu ada di tabel mata kuliah. Kalau nggak salah di MySQL-nya namanya tidak gini ya, MTK kalau nggak salah. Ganti aja, MTK. Ya. Jadi nama mata kuliah ini ada di tabel MTK. Maka untuk menampilkan nama mata kuliah, kita mulai dengan nama tabelnya. Jadwal titik kode MK, kemudian MKK titik nama MK. Ya, jadi kita sudah sampai di sini. Nah, yang kita tampilkan. Saya kasih warna lain aja biar. Nah, ini ya. Jadi kode mata kuliah, nama mata kuliah sudah kita tampilkan di sini. Berikutnya adalah SKS. SKS ini juga ada di tabel MTK. Ya, jadi kita tampilkan MTK titik SKS. Ya. Berikutnya semester. Semester ini juga ada di tabel MTK. Ya. Kita tampilkan MTK titik SMT semester. Ya. Berikutnya apa? Ya, sampai di sini sudah. Berikutnya kelas. Kelas ini ada di tabel jadwal. Nah, ini ya. Kelas ini ada di tabel jadwal. Jadi kita tuliskan jadwal titik kelas. Ya. Di spasi aja biar. Ya. Nah, ini ya. Jadi select jadwal titik kode mata kuliah, MTK titik nama MK, koma ya. Ini ada koma di sini ya. Koma MTK titik SKS, koma MTK titik SMT, kemudian koma jadwal titik kelas ya. Kita sampai di sini, sudah sampai di kelas. Kemudian hari. Yang muncul di jadwal hari itu nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau kode hari 1 2 3 misalnya. Munculnya berupa apa? Nama hari? Halo? Nama hari. Nama hari ya. Hari, Pak. Kalau yang ada di jadwal Hari, Pak. kode hari. Jadi Senin kodenya 1, Selasa kodenya 2, Rabu kodenya 3 dan seterusnya. Sedangkan nama hari itu ada di tabel hari. Ya, nama hari ada di tabel hari. Maka untuk menampilkan nama hari nanti kita juga akan menghubungkan dengan tabel hari. Kita
tulis di sini ya. Jadi hari titik, nah ini ya, nama tabelnya adalah hari titik nama hari ya. Hari sudah, kemudian berikutnya adalah jam ya. Jam itu ada di tabel jadwal, ini ada jam ya. Maka untuk menampilkan jam kita tuliskan di sini jadwal titik jam ya. Berikutnya adalah ruang ya. Ruang ada di tabel jadwal juga. Di sini ada kode ruang ya. Sedangkan nama ruangnya itu ada di tabel ruang ya. Jadi kita tuliskan apa? Ruang titik nama ruang ya. Berikutnya setelah ruang yang harus ditampilkan itu adalah ya. Yang harus ditampilkan adalah nama dosen. Nama dosen itu ada di tabel dosen. Yang ada di tabel jadwal itu hanya kode dosennya. Jadi dari kode dosen ini nanti kita akan dapatkan nama dosen di tabel dosen. Jadi kita tuliskan di sini dosen titik nama dosen. Nah, ini baru pada seleknya ya, baru pada pemilihan kolom yang akan ditampilkan ya. Kita belum sampai membuka tabelnya. Ada berapa tabel yang tadi kita buka? Yang pertama ada tabel jadwal ya, yang kedua ada tabel MTK, yang ketiga ada tabel hari, dan yang keempat ada tabel ruang, kemudian yang kelima ada tabel dosen. Jadi untuk membuka, untuk menyajikan informasi jadwal, itu kita harus membuka sekaligus 5 buah tabel. Sekaligus 5 buah tabel. Ya. Nah, mestinya kalau kita membuka 5 tabel, cukup dituliskan seperti ini. From tabel yang pertama tadi adalah jadwal, koma, apa tadi? MTK, ya, koma, hari, koma, ruang, koma, dosen. Ya. Kalau ini yang Anda lakukan, maka nanti keluarnya itu adalah jumlah rekod yang demikian banyak. Ya. Yang mana jumlah rekod yang ditampilkan itu adalah sejumlah perkalian dari jumlah rekod dari masing-masing tabel ini. Ya, karena pada prinsipnya kalau kita membuka lebih dari satu tabel, maka tabel-tabel yang dibuka itu harus dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan primary key dan juga foreign key. Primary key yang dihubungkan dengan foreign key-nya. Ya. Jadi tabel jadwal ini nanti harus kita hubungkan dengan mata tabel MTK, harus kita hubungkan dengan tabel hari, harus kita hubungkan dengan tabel ruang, harus kita hubungkan dengan tabel dosen. Cara menghubungkannya gimana? Dengan menggunakan perintah inner join. Jadi tabel from jadwal inner join MTK ini ya. Nah, kalau kita menghubungkan tabel itu harus ada primary key dan foreign key-nya. Primary key dan foreign key itu dituliskan dengan perintah on. Jadi from jadwal inner join MTK on. Kalau dari tabel mata kuliah tadi kan kita mengambil nama mata kuliah SKS semester, di mana nama mata kuliah SKS semester itu diambil berdasarkan kode mata kuliah yang sama antara tabel jadwal dengan tabel MTK. Jadi ini yang akan menjadi penghubungnya, ya. Maka kita tulis di sini from jadwal inner join MTK on jadwal titik kode mata kuliah ya sama dengan MTK titik kode mata kuliah. Nah, ini kita baru menghubungkan jadwal dengan mata kuliah. Padahal tadi kita juga membuka file hari. Jadi ini pun juga harus dihubungkan dengan tabel hari. Ya, langsung aja setelah Anda menghubungkan dengan tabel mata kuliah, langsung disambung dengan tabel hari. Tulis inner join lagi, inner join hari. Nah, seperti ini ya. On jadwal. Jadwal titik kode hari sama dengan hari titik kode hari. Nah, ya.
Jadi from jadwal inner join MTK on jadwal titik kode mata kuliah sama dengan MTK titik kode mata kuliah, inner join lagi, ya inner join hari on jadwal titik kode hari sama dengan hari titik kode hari, kemudian dihubungkan lagi dengan ruang, jadi inner join ruang, ya on, ya jadwal titik kode ruang sama dengan ruang titik kode ruang, ya. Kemudian dihubungkan lagi dengan tabel dosen, inner join dosen, ya, on jadwal titik kode apa tadi kode dosen, ya, kode dosen sama dengan dosen, ya, titik kode dosen. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini aja masih belum cukup. Kenapa? Karena kalau Anda baru menuliskan sampai di sini, maka semua data yang ada di tabel jadwal itu akan ditampilkan. Padahal yang kita inginkan bahwa yang ditampilkan itu hanya pada tahun ajaran tertentu dan pada semester tertentu. Nah, kriteria pemilihan filternya itu bisa kita gunakan dengan menggunakan klausa where. Ya. Jadi where jadwal titik jadwal mana di sini? Oh, ini enggak ada tahun ajarannya ya. Nah, oke. Ini mestinya ada, ini kurang ya. Saya tambahkan di sini. Ada tahun ajaran, Anda lihat di tabelnya. Kemudian ada semester. Jadi pada tahun ajaran dan semester tertentu. Misalnya kalau kita mau menampilkan tahun ajaran 2020 semester gasal saja, maka where-nya, where jadwal titik tahun ajaran sama dengan 2020, ya, kemudian ada N, ya, kata sambungnya N. Jadi di tahun 2020 dan semester gasal N, semester sama dengan kalau gasal misalnya G. Jadi kalau tidak kita tambahkan kriteria where, itu nanti semuanya akan ditampilkan. Tapi kalau kita tambahkan kriteria where, itu hanya pada tahun ajaran tertentu dan pada semester tertentu. Contohnya di sini, pada tahun ajaran 2020, semester gasal. Ya. Kemudian bisa jadi yang kita tampilkan nanti mau kita urutkan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan harinya, apakah berdasarkan mata kuliahnya, apakah berdasarkan dosennya misalnya. Nah, itu bisa dengan menggunakan klausa order by. Jadi diurutkan berdasarkan apa? Misalnya kalau kita urutkan berdasarkan mata kuliahnya, jadi nanti akan ngumpul mata kuliah yang sama kumpul jadi satu, maka ordernya adalah order by. Jadi order by misalnya dari tabel jadwal kita urutkan berdasarkan kode mata kuliahnya. Jadi mata kuliah yang sama itu nanti akan kumpul jadi satu. Seperti halnya kalau Anda melihat jadwal di KRS. Mata kuliah yang sama, kelas yang berbeda akan kumpul jadi satu. Ya. Oke, jadi ini untuk apa? Sekedar menampilkan jadwal mata kuliah, maka sepanjang ini query yang harus kita buat. Karena memang tabel yang harus dibuka itu banyak sekali. Kita harus membuka 5 tabel. Ya, dengan menggunakan inner join, ya, kemudian dengan menggunakan klausa where, dengan menggunakan order by dan seterusnya. Ya. Oke, ini untuk yang nomor 1. Nanti bisa dicoba di apa namanya MySQL-nya. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk yang nomor 1 ini? Halo? Iya, halo. Belum, Pak. Ada, Pak. Iya, halo. Belum ya? Paham, Pak. Oke, nanti dicoba Paham, ini ya. Pak. Oke, nanti. Oke, satu lagi aja lah, kita coba yang nomor 2 ya. Kita coba yang nomor 2. Kita coba yang nomor menampilkan mata kuliah yang diprogram setiap mahasiswa. Nomor jadi ini sebenarnya sama dengan menampilkan KRS ya. Menampilkan KRS dari mahasiswa ya, menampilkan KRS dari mahasiswa S tertentu. Mahasiswa
KRS dari mahasiswa tertentu. Kalau KRS berarti fokus kita melihat ke ini tabel KRS, ya. Ini mestinya juga ada KRS dari mahasiswa tahun ajaran semester ya. Kalau KRS berarti fokus kita, jadi nanti akan kita tampilkan mahasiswa tertentu pada tahun ajaran dan semester tertentu dia mengambil mata kuliah apa saja. Ya. Kita tidak menampilkan seperti persis yang ada di KRS yang diisi akad. Yang penting informasi yang kita tampilkan itu kita tahu mahasiswa itu mengambil apa saja dan kelas apa saja. Ya. Jadi nanti yang ditampilkan itu adalah NIM-nya, ya, kemudian nama mahasiswanya, kemudian kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, SKS-nya, kemudian kelasnya, ya, kemudian hari, ya, kemudian jam, kemudian ruang. Ini aja. Ya, kita batasi ini aja. Jadi ini yang akan kita tampilkan. Nah, NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, kelas, hari, jam, dan ruang. Ya. Oke. Ya. Jadi fokus kita karena ini adalah menampilkan mata kuliah, berarti yang menjadi tabel utama nanti adalah tabel KRS. Di dalam tabel KRS ini ada NIM, ada kode mata kuliah, kemudian ada kelas. Ya. Jadi kita tampilkan NIM-nya dulu, KRS. NIM-nya dulu kita tampilkan. Jadi select KRS.NIM, kemudian diikuti dengan nama itu ada di tabel mahasiswa, ini ya. Ini mungkin kalau nggak salah, nggak usah panjang-panjang namanya ya, MHS saja. Nah, ya, MHS titik nama di sini ya. Jadi select KRS.NIM, kemudian MHS titik nama ya. Berikutnya apa tadi? Kode mata kuliahnya. Kode mata kuliah itu ada di tabel KRS juga. Di tabel KRS ini ada kode mata kuliah, ada kelas ya. Jadi berikutnya adalah KRS titik kode mata kuliah ya. Sedangkan nama mata kuliah dan SKS sama seperti tadi ada di tabel mata kuliah ya. Ada di tabel ini. Nah, ada di tabel MTK ini. Di sini ada nama mata kuliah, ada SKS ya. Oke, jadi berikutnya MTK titik nama mata kuliah, kemudian MTK titik SKS, ya. Berikutnya kelas. Nah, kelas ini ada di tabel KRS itu sendiri, ini, ya, kelas. Maka kita tuliskan di sini KRS titik kelas, ya. Berikutnya setelah kelas itu adalah apa tadi? Hari, jam, dan ruang. Nah, hari itu ada di tabel jadwal. Ya. Jadi kita buka dulu tabel jadwal untuk mendapatkan kode harinya. Kemudian kode hari yang ada di tabel jadwal ini kita pakai untuk mendapatkan hari yang ada di tabel hari. Ya, jadi hari, ya kita tulis di sini. Hari titik hari titik nama hari ya, kemudian berikutnya adalah jam dan ruang, itu semuanya juga ada di tabel jadwal tadi ya. Nah di sini ada jam, kemudian kode ruang, nanti ruangnya ada di tabel ruang ya. Hari, kemudian jadwal titik jam, kemudian hari titik nama hari. Nah, ini ya. Jadi ruangnya belum, kemudian ruang titik nama ruang. Jadi apa namanya, kolom-kolom atau record-record yang ditampilkan sudah kita tampilkan semua dengan menggunakan select. Maka berikutnya ya, jadi setelah select itu pasti from ya. Jadi informasinya itu kita ambilkan dari tabel mana? Yang pertama adalah tabel KRS ya. Ada tabel KRS, mahasiswa, MTK, hari, jadwal, kemudian ruang ya. Nah, tabel KRS ini harus kita hubungkan yang pertama tadi dengan tabel
mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nama, ya. Jadi from KRS inner join MHS. Nah, jangan lupa on-nya. Ini kan penghubungnya K-nya. Primary key dengan foreign key-nya. Primary key di tabel KRS dengan foreign key di tabel mahasiswa. Jadi on KRS titik nim sama dengan MHS titik nim. Jadi sampai di sini kita sudah menghubungkan tabel KRS dengan tabel mahasiswa dihubungkan berdasarkan nim yang sama. Ya. Berikutnya inner join lagi setelah setelah mahasiswa itu adalah mata kuliah. Ya. Lanjutkan aja di belakangnya. Jadi inner join MTK on KRS titik kode MK sama dengan MTK titik kode MK. Ya. Nah, tadi pada saat kita mau mengambil nama hari, ya. Pada saat kita mau mengambil nama hari, kita harus menghubungkan dulu tabel KRS dengan tabel jadwal untuk mendapatkan kode harinya. Ya. Nah, caranya gimana? Inner join jadwal, ya, on. Nah, jangan lupa KRS titik kode MK sama dengan jadwal titik kode MK. Nah, kalau dari jadwalnya aja tidak cukup. Kenapa? Karena dari kode mata kuliahnya aja tidak cukup. Kenapa? Karena satu mata kuliah itu kan terdiri dari beberapa kelas. Ya, misalkan kelas mandatin, mata kuliah mandatin kelas A punya jadwal sendiri. Mata kuliah mandatin kelas B punya jadwal sendiri. Maka selain kode mata kuliah, nanti kita juga harus hubungkan kelasnya, ya. KRS titik kode mata kuliah sama dengan jadwal titik kode mata kuliah, ini sudah ada titiknya belum? Kemudian N, nah N, jadi dua-duanya harus terpenuhi. KRS titik kelas sama dengan jadwal titik kelas, ya. Kemudian inner join lagi hari. Jadi jadwal dihubungkan dengan hari untuk mendapatkan nama harinya, karena yang ada di jadwal itu hanya kode hari. Inner join hari, ya, on jadwal titik kode hari sama dengan hari titik kode hari, ya. Kemudian masih satu lagi yang belum kita hubungkan ruang. Nah, inner join ruang on jadwal titik kode ruang sama dengan ruang titik kode ruang. Ya, jadi ini untuk jawaban yang kedua. Jadi kita harus membuka sekian banyak tabel, di mana kalau kita membuka lebih dari satu tabel, maka tabel itu harus dihubungkan dengan inner join. Dan jangan lupa key penghubungnya dituliskan setelah klausa on. Ya, ini pada prinsipnya on itu kan menghubungkan antara primary key dan foreign key-nya. Ya. Oke, ini untuk kasus yang kedua menampilkan mata kuliah yang pada semester tertentu juga, ya. Jadi ini masih belum cukup. Di sini ditambah dengan klausa where lagi, where misalkan KRS titik tahun ajaran sama dengan 2020 N semester sama dengan dasar. Kalau kita mau tampilkan urut misalkan ya pakai klausa order by. Misalkan order by-nya urut berdasarkan hari, misalkan order by hari titik nama hari, ya. Kalau mau hari dan jam ya ditambahkan lagi di sini order by-nya hari titik nama hari dan jadwal titik jam, ya. Jadi urut hari diikuti dengan urut jam, ya. Oke, ini untuk yang nomor 2. Ini saya aja sendiri.
Ya, jadi nomor 1, nomor 2 sudah, ini masih banyak. Oke, ada yang ditanyakan mungkin di sini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Pak, halo. Ya, Pak. Berapa? Halo? Oke, gini ya. Halo. Jadi saya sudah menunjukkan beberapa contoh tadi, 2 nomor ini bagaimana membuat query untuk menampilkan informasi yang ada di tabel database yang ada di MySQL. Ini ya, nah, jadi ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 ya, kasus ya. Saya minta nanti dikerjakan ya, kemudian diupload di Siakad, bukan Siakad ya, Elitak. Saya ingin tahu sampai di mana penguasaan Anda tentang bahasa query. Tapi karena di sini ada 6 nomor, saya bagi 2 aja. Untuk yang NIM-nya ganjil, ya, mengerjakan soal nomor ya 3, mengerjakan 7. Sedangkan yang NIM-nya nomor genap mengerjakan soal nomor 4, 6, 8. Ini ya, 7. Sedangkan yang NIM-nya ini ya, jadi nanti waktunya hari ini aja ya, nanti besok kita bahas lagi. Besok kan masih ada jadwal kuliah untuk mata kuliahnya hari ini aja ya. Nanti diselesaikan. Besok kita bahas lagi. Sampai hari ini ada besok kita bahas lagi jadwal kuliah untuk Anda tahu kuliah kalau memang ada yang salah, yang sebenarnya itu seperti apa. Nanti diselesaikan. Jadi nanti saya akan buatkan tempatnya di Elitak untuk yang NIM-nya ganjil mengerjakan nomor 357, sedangkan yang NIM-nya genap mengerjakan 4, 6, 3, 8. Ya, bisa dipahami? 7, sedangkan yang genap mengerjakan 6. Oke ya. Bisa, Ini Pak. untuk Word-nya nanti juga saya upload di Elitak. Nanti Anda ngerjakannya juga dalam bentuk Word aja seperti ini. Ya, langsung aja ditulis di bawahnya nomor jawabannya seperti apa supaya nanti ngeceknya lebih gampang. Ya, ngeceknya lebih gampang. Ya. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan. Nanti setelah ini saya upload ya. Kalau memang nanti waktunya nuruti, belum saya akhiri link videonya Saya nanti pengen, juga. Pak, saya pengen upload yang record video ini, Pak. Apa? Ya, kalau memang nanti Saya ingin apa? nuruti Upload videonya di YouTube aja, iya. Pak, biar enak. Ya, Saya apa? Link videonya saya upload juga nanti. Oke, ada lagi? Cuma itu aja, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk kuliah hari ini kita akhiri sampai sekian. Kita lanjutkan hari Rabu besok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.